guys, jumpa lagi bersama saya Christina ya. Untuk new subscribers, welcome to my channel ya guys ya. I hope you enjoy your stay. Hari ini saya akan mengupas sedikit tentang bagaimana cara mengetahui ciri-ciri seorang pria yang baik hati ya, khususnya untuk bule ya di sini ya. Dan untuk para pria lokal ya di Indonesia maksud saya, jangan tersungging ya guys ya. Kalian boleh juga nonton atau enggak ya, saya tidak memaksa. Untuk yang ladies, let's start it. Jika ada di antara kalian yang tidak setuju dengan pendapat saya, karena ini merely my own opinion ya, ini berdasarkan pendapat saya. Jika kalian tidak setuju, it's okay ya, itu hak kalian. We are agree to disagree, okay guys? Dan jika kalian ingin menyuarakan pendapat kalian di komen bawah, gunakanlah bahasa yang baik ya guys ya. Saya tidak akan merespon bahasa yang membuli ya guys ya di sosial media. You know what that is. Oke, langsung saja ya guys ya. Yaitu yang pertama, kita ingin mencari karakter seorang pria bule itu yang setia ya guys ya. Tentu saja itu hal yang paling utama ya. That is the thing that we are really counting on. Nomor 2, baik hatinya ya. Kalau soal baik hati ini itu sedikit ini ya, rumit ya, karena kita tahu kita tidak bisa membaca hati orang itu seperti apa ya. Seperti ini ya, dalamnya lautan ya, kita tidak ada yang tahu. Biar diselam sampai gasnya habis juga nggak akan tahu kita ya. Yang ketiga itu adalah moralnya ya guys ya. Kalau kita di Indonesia itu kan, kita kan negara beragama ya guys ya, semua orang itu punya agama. Nah begitu juga dengan para pria-pria lokal kita di Indonesia ya. Nah kalau di sini itu agama itu secondary thing ya guys ya. Ini agama bukan hal yang utama kalau di sini ya. Cuman ya begitulah guys. Kalau laki-laki yang baik itu guys, dia pasti menghargai kalian ya guys ya. Dia tidak akan membuat kalian merasa tidak nyaman ya. Kalian harus berhati-hati ya guys ya, harus diteliti benar-benar dengan cara dia berinteraksi dengan kalian ya. Kalau misalnya awal-awal dia sudah ngomong yang menjurus ke Victor pikiran kotor, itu jangan ya guys ya, jangan direspon, sebaiknya tinggalkan saja. Sudah dipastikan dia tidak serius. He only wants to get into your pants. I guarantee that. Nah itu dia. Kemudian yang keempat, karakter kita itulah kebapaannya guys ya. Contoh papa kalian, contoh ayah kalian, contoh bapak kalian ya. Kalian ingin mencari ayah yang baik ya, papa yang baik, pria yang nantinya bisa mengayomi kalian ya guys ya, yang bisa menjadi panutan, sayang keluarga ya. Terutama nanti kalau kalian sudah punya anak, itu cari pria yang bisa mengayomi kamu dan anak kamu ya guys ya. Jangan cari pria yang cuek ya. Kalian kamu itu nanti habis manis sepah dibuang maksud saya. Kalian jadi cuekin, kalian digantung ya. Bukan digantung begini ya. bukan digantung di pohon cabe ya guys ya, maksud saya itu digantung ya, tidak diperhatikan begitu ya guys ya. Oke, sekarang yang kedua itu kita mencari, kucing saya itu di belakang ikutan juga. Hey, where you guys way? Hah? Oke, yang kedua pribadinya itu lucu ya guys ya. Cari pria itu yang punya humor yang bagus ya guys, yang sesuai dengan kalian ya. Some people do have dry humor, some people do have bukan wet humor ya. Apa itu ya? Pokoknya cari pria yang sesuai dengan yang bisa berinteraksi dengan kalian, yang sesuai dengan jokes kalian ya, candaan kalian ya. Jangan cari pria itu yang jokesnya itu tidak nyambung dengan kalian gitu loh. Misalnya kalian bikin lelucon sesuatu dan dia nggak ketawa, kan aneh ya, awkward ya. Nah cari pria yang punya humor yang bagus ya guys ya. Kemudian pintar ya guys ya, cari pria itu yang otaknya encer ya. Kalau misalnya kira-kira dapat pria yang sedang saja, it's okay too ya. Yang penting karakteristik yang lain itu dia baik ya, mendominasi maksud saya. Cari pria yang pintar, tadi sudah saya bilang ya. Kemudian dia bisa
problem solver ya guys ya. Misalnya kalian sudah menikah atau belum menikah, kemudian kalian mengalami suatu masalah, dia nggak tergesa-gesa ya guys ya. Maksudnya tidak jumping off the rope gitu ya. Sabar ya, sabar dalam menghadapi suatu masalah dan tahu cara menyelesaikan masalah itu dengan baik. Bagaimana? Dengan kepala dingin ya guys ya, bukan dengan kepala panas ya. Naikin paji ke sini deh, panas deh. Bukan seperti yang itu ya guys ya. Kemudian semangat ya guys ya. Lelaki yang apa istilahnya ya, kalau dia mempunyai pekerjaan itu dia passionate gitu loh ya dengan pekerjaannya. Cari pria itu yang hard worker ya, yang pekerja keras ya guys ya, karena itu sangat penting. Kita tidak mau mencari pria yang pemalas ya, karena kalau sudah pemalas itu susah deh ujung-ujungnya nanti. Kalau misalnya di sini pas, jangan ya, jauhkan bala ya kalau kita bilang ya, jangan sampai terjadi kalau misalnya suami kalian sudah punya pekerjaan kemudian dipecat ya, terus dia malas-malesan, dan kalian kalau sudah malas-malesan itu sudah deh ya, nanti itu akan lead to other problems ya. Kalau sudah malas, tidak punya pekerjaan, nanti tidak punya uang, dan tidak punya uang nanti bertengkar dan segala macam ya guys ya. Jangan cari pria yang pemalas ya guys ya, itu dia. Kemudian cari pria yang tentu saja tidak pelit lah ya. Cari pria yang loyal ya kalian ya. Kalau pria pelit itu susah loh guys ya. Mau apa-apa nanti kalian di sini, waduh nggak bisa, nggak ada duit, segala macam. Hidup kalian bisa merana. You don't want that to happen over here, trust me ya. Kemudian ekstra aja nih ya guys ya, ekstra hal yang bisa ditambahkan yaitu carilah pendia carilah pria yang pendengar ya guys ya. Misalnya kalian ingin menceritakan sesuatu atau kalian ingin curhat itu guys ya, cari pria yang benar-benar mendengarkan tentang masalah kalian ya, mendengarkan apa yang kalian bicarakan ya guys ya. Kan ada tuh pria yang kayaknya tuh baik begitu ya, mendengarkan kalian, pas ditanya bagaimana cara menyelesaikan masalah, dia nggak tahu ya guys ya. Itu intinya dia bukan pendengar yang baik ya. Carilah pria yang pendengar, mendengarkan kalian ya, mendengarkan keluh kesah kalian, mendengarkan masalah-masalah kalian ya. Kemudian hal yang lain yang patut dimasukkan ke ekstra itu adalah pria yang romantis ya. Bagi kalian yang ingin mencari pria yang romantis, carilah pria yang romantis. Kalau saya orangnya tidak romantis, tapi saya bukan pria ya. Kemarin udah hampir jadi pria Gatsby, jadi-jadian, tapi nggak jadi ya hari ini. Nggak jadi kemarin. Nanti suami saya bisa nangis bombay kalau saya jadi pria Gatsby ya. Kemudian, oh iya, nanti saya bisa dipecat kalau jadi ini ya. Saya bisa dipecat jadi istri ya. Saya nggak mau itu ya. Ini cerita saya dulu ya guys ya. Suami saya itu tipe yang romantis banget waktu saya kerja ya. Dia tiba-tiba mengirimkan saya bunga mawar ya guys ya. 1 lusin bunga mawar ya. Saya tuh surprise gitu loh. Ada datang mbak-mbak ke kantor. Ini mencari saya. Saya heran, ada keperluan apa ya? Saya bilang begitu. Ini ada kiriman bunga katanya dari Dev. Waduh, saya pikir romantis banget suami saya yang ngirimin saya bunga. Terus ada coklatnya, ada kartunya. Rupanya dia itu bela-belain ya guys ya, ke Google nyari info tentang ini toko lokal yang menjual bunga delivery gitu ya guys ya. Segitunya lagi. Terus itu harga bunga nggak murah loh guys. Kalau nggak salah waktu itu 3 juta ya. Bunga mawar yang segar itu, yang merah ya, itu kan mahal ya, susah nyarinya ya. Saya tanya dia itu harganya berapa, 3 juta dia bilang. So sih dia nggak pelit ya guys ya, dan dia juga romantis. Dan itu tidak hanya sekali ya guys ya, dia kirim bunga ke saya itu kalau nggak salah sewaktu kita pacaran itu 3 kali ya, dia mengirim bunga, coklat, kemudian pesan kue untuk saya ya. Oke, itu yang tidak pelit tadi ya. Kemudian nah yang ini guys. Yang ini bukan Victor sih ya guys ya. Bukan Victor ya guys ya. Ini add extra aja, tapi ini penting untuk sebuah perkawinan ya guys ya. Cari pria itu yang baik di tempat tidur. Emang ini kita nggak bisa tahu ya guys ya sampai kita menikah ya guys ya. But anyway, kalian bakal tahu bagaimana cara dia
apa pas dia berinteraksi dengan kalian tuh bagaimana ya, cara dia membelai dan segala macam. Tapi yang penting itu cara kissnya guys ya. Kalian pasti tahu kalau kalian yang ada pacar itu pasti sudah pernah ciuman ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Ya. Cari itu yang at least great kisser ya guys ya, jadi tidak mengecewakan. Oke. Kemudian sehat ya guys ya, cari pria itu yang sehat, sehat pikiran, sehat jasmani ya guys ya. Sehat pikiran tuh sehat mental, jangan cari yang gila. Jangan suka cari ketawa-ketawa sendiri kayak saya. Bahaya itu ya, nanti bisa dibilang psikopat ya. Tapi intinya cari pria itu yang sehat ya guys ya, yang menjaga stamina ya, tidak masa bodoh ya, dengan kebersihan dirinya ya. Cari pria itu yang mandi ya, yang suka mandi at least 3 kali sehari. Cailah bebek kali 3 kali sehari. Kalau di sini itu orang normal pas winter itu mandi 1 kali sehari aja guys ya, karena jarang berkeringat ya. At least cari pria itu yang pembersih ya guys ya, pembersih, sehat badannya, dan at least suka olahraga ya guys ya. Itu bagus ya. Supaya usianya panjang ya guys ya, dan kalian bisa menikmati hidup kalian itu lama banget gitu guys ya. Dan itu diharapkan, dan saya juga yakin kalau untuk pria-pria juga pasti mengharapkan cari wanita yang sehat ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Oke. Dan yang terakhir ganteng ya, cari wajah pria itu yang ganteng. Tapi ini saya tidak merekomend ya guys ya, karena apalah intinya jika kalian mempunyai pacar itu wajahnya ganteng tapi hatinya nggak baik, it's a no-no ya. Yang penting itu dia ganteng luar dalam ya kalau untuk pria ya. Kalau untuk kita kan wanita kan cantik luar dalam ya, kalau untuk pria itu ganteng luar dalam ya. Untuk suami saya ya guys ya, saya ngaku suami saya itu nggak ganteng ya, tapi dia imut ya. Enak dilihat aja ya. Tapi yang bagi saya yang penting dia tuh hatinya baik ya guys ya. Saya tidak mencari pria yang wajahnya ganteng ya guys ya, karena itu hal yang kesekiannya. Kalau dulu ya, kalau waktu saya masih ABG, saya itu belum belajar banyak hal ya, maksud saya cari pria itu yang cakep ya. Kalau kita daerah Kalbar itu bilangnya yang paca, yang ganteng, yang aksi ya. Itu dulu ya, sekarang saya sudah berubah, cekilah. Jadi baja hitam kali berubah. But ya, ganteng itu hal yang kesekian ya guys. Yang penting hatinya baik ya. Ganteng itu tidak menjamin ya, tidak menjamin cinta ya. Oke. Kemudian bagaimana cara ini ya, apa namanya, untuk mengetahui kalau pria ini benar-benar serius dengan kalian atau tidak itu, kalau misalnya kalian kenal online ya guys ya. Ini dari pengalaman saya ya guys ya, dengan suami saya. Bagaimana saya tahu suami saya itu baik hatinya, itu dulu waktu pertama saya kenal dengan dia itu, saya kenal dengan dia itu bulan Februari tahun 2010 ya guys ya. Saya kenal dengan dia itu tahun 2010. Nah, kita kenal online itu tahun 2010 bulan Februari. Kemudian kita ngobrol-ngobrol. Nah, dia mengirim pesan ke saya itu guys ya, pesannya tuh simple aja guys ya. Nanyain gimana kabar. Terus kita ngobrol soal ini. Saya ingat pertama kali hal yang kita obrolin itu soal makanan ya guys. Dia nanya kalau di kota tempat tinggal saya itu ada jual sushi nggak? Oh, terus saya bilang, oh ada, di mall ada jual sushi ya, dan segala macam. Oh, terus saya bilang, oh that's awesome, dia bilang gitu ya. Kita hanya ngobrol hal-hal yang umum aja ya guys ya, tidak ada menyerempet hal-hal yang tiktor itu ya guys. Kemudian dia mengenalkan saya dengan orang tuanya, mengenalkan saya dengan adiknya ya. Saya surprise juga ya, ini bule kok segitu-gitunya ya, langsung gitu loh, nggak ada basa-basi gitu ya. Kemudian nah itu dia mengenalkan saya dengan keluarganya itu kalau nggak salah 2 atau 3 bulan setelah saya kenal dengan dia ya guys ya. Lalu pada bulan Agustus, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan itu 6 bulan kemudian ya, dia
mengunjungi saya ya. Dia datang ke kota saya, mengunjungi saya. Sebenarnya waktu dia nanya saya itu setelah kita kenal 4 bulan kemudian kalau nggak salah. Dia bilang dia mau mengunjungi saya. Saya langsung ketakutan loh guys ya. Saya langsung back off gitu ya. Saya tanya kenapa, saya bilang. Dia bilang, well I just wanted to come visit you. Dia bilang, saya hanya ingin berkunjung aja. I just wanted to I just wanted to getting to know you. Dia bilang, saya ingin mengenal kamu lebih baik. Dia bilang gitu ya. Lalu saya pikir, oke ya. Nah di situ ya batin saya ini berkecamuk. Bahasa saya kok segitunya, berkecamuk ya. Saya ini ya sedikit concern juga ya. Iya enggak, itu kucing saya di belakang kok. Kayak hyper begitu sih. Terus saya analisa ya, selama saya kenal dia itu bagaimana. Kemudian saya putuskan, saya katakan iya, karena saya saat itu 80% hati saya mengatakan dia ini orangnya baik ya guys ya. Dan kemudian dia datang bulan Agustus mengunjungi saya, dan itu dia melibatkan orang tuanya ya guys ya. Dia minta restu ke orang tuanya untuk mengunjungi saya ya, dan orang tuanya mengatakan iya. Mereka mendukung ya guys ya, dan itu perlu ya guys ya. Dukungan dari keluarga pacar kamu itu sangat perlu ya guys ya. Kalian tidak mau menikahi seseorang yang keluarganya tidak pro kalian ya, tidak menerima kalian ya. Kalian tidak mau itu, karena nanti akan ujung-ujungnya itu membawa masalah ya. Oke, dan dia datang mengunjungi saya, dan mamanya itu menelpon saya secara langsung ya guys ya. Dia minta supaya saya menjemput suami saya ke Jakarta. Nah itu dia salah satunya, suami saya itu mama's boy ya. Dan saya bilang mamanya, do not worry, I'll pick him up. Jadi saya jemput dia ke Jakarta ya guys ya. Dan jahilnya saya tuh guys. Saya ini memang jahil ya. Bukan dari kecil nakal kali ya, jahil ya. Waktu pas di bandara itu, waktu pesawatnya landing itu ya, saya tahu nomor pesawatnya landing kan. Saya sembunyi guys waktu di pintu penerimaan itu ya, departure itu ya. Saya sembunyi, terus dia keluar kan, dia nelfon saya, terus oh ya I'm outside, saya bilang gitu kan ya, on the right door, on the door, go to the right, saya bilang begitu ya. Oke, see you, dia bilang kan ya. Pas dia keluar bawa cart dengan tas-tasnya itu, saya sembunyi di belakang orang itu guys ya. Dia nyari, kayaknya saya sembunyi ada sekitar 2-5 menit ya guys ya. Dia bingung guys, mukanya langsung panik begitu. Terus baru saya keluar, hey here I am ya. Anyway ya begitulah ya. Oh iya, saya pernah baca berita ya, kalau nggak salah berapa minggu yang lalu, atau ini berita udah lama, saya juga nggak tahu persis ya, saya lupa. Tapi yang jelas ada pria yang bertemu dengan wanita online ya dari Cina, dan dia ini dari Belanda. Kasihan guys, dia pergi untuk ketemu cewek ini ya ke Cina ya. Ceweknya nggak pernah muncul di bandara guys, kasihan banget. Dia nunggu cewek itu sampai 10 hari loh guys ya, sampai kurus, sampai sakit ya. Ya itu tidak baik ya. Kalau kalian tidak serius dengan seseorang, jangan lakukan itu guys ya. Jangan do prank on somebody like that, is no good. Jadi kalau misalnya kalian kira-kira nggak serius dengan orang ini, jangan ya guys ya. Jangan katakan iya kalau misalnya mau datang, nanti itu leading to broken hearted ya guys ya. Jangan melukai perasaan seseorang ya guys ya. Oke, jadi ya kita kenalan ya dan segala macam. Kemudian 1 minggu dia di kota saya kenalkan dengan keluarga inti saya, dengan teman-teman saya, dan semua orang suka dengan dia ya guys ya. Di situ kita bisa tahu ya, orang-orang itu menyukai pria yang kita pacari ya, dan itu adalah sinyal yang bagus ya guys ya. Keluarga saya merestui ya, teman-teman saya juga senang dengan dia ya, dan itu bagus ya guys ya. Terus lanjutkan, maksud saya. Boleh dilanjutkan ke hubungan yang lebih serius ya guys ya. Lalu seminggu setelah dia di kota saya, dia ngelamar saya guys ya. Saya terkejut sekali ya. Tapi saya udah kepincut, hati saya udah kepincut dengan kebaikannya ya guys ya. Dia itu begitu care, dia respect dengan saya. So I said yes. Dan kita tunangan ya guys ya. Setelah kita tunangan itu, dia 2 minggu ya di kota saya, kemudian dia pulang. Nah itu waktu saya antar dia ke Jakarta, aduh guys, itu the saddest moment of my life ya.
Saya nangis loh guys, dia juga nangis ya waktu saya masuk taksi dan saya mau pulang kembali ke Kalimantan itu. Dia nangis ya guys ya, dan saya juga nangis ya guys ya. I still remember that moment ya guys ya. Saya jadi terharu nih guys ya. Saya nangis waktu itu karena saya tahu he is the love of my life ya. Saya tahu kalau dia itu sorry ya guys ya, saya jadi ingat ya momen flashbacknya itu ya. Saya tahu dia itu pria yang baik ya. Terus ya sudah, dia pulang ke Amerika, kemudian dia bilang saya mau mengurus fiancé visa, dia bilang begitu, dan dia benar-benar serius ya. Jadi dia sewa attorney ya, lawyer ya kalau kita ya, pengacara buat ngurusin semua dokumen. Dan itu took us about 6 months ya dari waktu kita apply visa itu ya guys ya. Nanti kalau soal visa ini ya guys ya, saya punya sesi sendiri, saya akan bikin vlog sendiri jika kalian ingin lebih tahu tentang K1 visa, yaitu fiancé visa ya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut jika ada di antara kalian yang tertarik untuk mengetahui itu ya guys ya. But anyway, it took us 6 months ya guys ya. Akhirnya visa saya di approve, dan dia dan mamanya terbang kembali ke Indonesia untuk visit saya ya. Dan mamanya itu bertemu dengan keluarga besar saya ya. Mamanya itu baik sekali ya, mertua saya super ya. I'm lucky to have her ya. Kemudian kita mengadakan pesta tunangan ya di kota saya. Saya mengundang teman-teman saya, keluarga saya, dan segala macam. Everything was good ya. Lalu kemudian saya kembali terbang ke Amerika dengan tunangan saya ya, and say goodbye to my family. It was hard ya guys ya. It was tough ya, kalian meninggalkan keluarga kalian untuk hidup dengan pasangan kalian itu susah ya. Kemudian sampai di sini kita menikah ya guys ya, dan here we are. Saya punya anak 1 ya, suami saya baik, sampai sekarang juga masih cinta ya. Our love grows every day ya, it grows stronger and stronger ya. Cinta kita itu bersemi, berkembang, semakin kuat, dan ini ya, bondnya itu kuat ya. Jangan cari cinta, jangan ini ya, jangan sampai cintanya itu nanti memudar ya guys ya. Pupuklah cinta kalian ya. Ya begitulah guys ya. Kemudian sebelum suami saya ini guys, ini sebenarnya rahasia negara ya guys ya. Saya nggak mau cerita sebenarnya, tapi oh well ya. Ada baiknya saya bercerita ya guys ya, sebagai gambaran kalian. Sebelum suami saya ini, saya punya pacar bule itu 3 orang ya guys ya. 3 orang nih. Yang pertama itu saya pacaran jarak jauh selama kalau nggak salah 2 tahun ya. Dan itu tidak berlanjut mulus karena cowok ini gimana ya, dia mau komitmen, cuman karena dia tidak berpenghasilan yang baik, tidak berpenghasilan tinggi ya guys ya, jadi dia tidak bisa visit saya ke Indonesia. Dan di situ saya memutuskan, I think it's enough ya, I don't think I can be with you. Jadi saya putuskan saya tidak berlanjut dengan dia ya. Dan yang kedua itu bule dari UK ya, dari Inggris ya. Kalau nggak salah itu saya long term dengan dia, itu long distance ya, 3 tahun. Dia baik, saya cocok dengan dia. Cuma pada akhirnya itu tadi case-nya sama dengan yang pertama. Dia itu penghasilannya nggak bisa ya, tidak bisa mendukung untuk dia come visit me ya. Even tuh kalau kita married itu juga nanti hidupnya bakal susah ya guys ya. Jadi dia juga menyadari itu ya. Dan kita juga tidak berlanjut ya guys ya, walaupun kita cocok ya guys ya. So that was unfortunate. Dan yang ketiga itu orang Jerman ya guys ya. Dan ini saya cocok sekali dengan dia. Cuman ya karena waktu itu kita masih muda ya, dan dia juga masih muda, dia belum mempunyai pekerjaan yang tetap ya. Dia juga menyadari itu. Dia juga bilang ke keluarga saya, bagaimana saya bisa menikahi Christina tapi sementara saya belum punya pekerjaan yang tetap. Dan itu bagus ya guys ya, itu self conscious ya, dia menyadari ya, dia belum siap ya, belum siap secara materi ya guys ya, dia belum siap secara materi. Dan saya juga tidak mau memaksa ya, but we are still good friends ya, kita masih berteman sampai sekarang, dan itu bagus ya. Dan dia juga sekarang sudah menikah ya, dan dia mempunyai istri, dan they live happily ya, mereka hidup bahagia juga ya guys ya, seperti saya dengan suami saya. So that's good. Jadi itu kita tidak jodoh ya.
dengan satu sama lain ya, begitulah ya guys ya. Jadi intinya begini guys, kalau misalnya kalian bertemu seseorang dan hati kalian mengatakan jangan ya, ragu-ragu, itu jangan diteruskan guys ya. Especially khususnya jika orang tua kalian tidak merestui, ini jangan sekali-sekali dilanggar ya guys ya. Kalau orang tua sudah tidak merestui, itu jangan jangan dilawan ya. Walau cintanya kalian dengan orang ini itu seperti apa, jangan deh ya. Karena saya sudah banyak melihat kejadian ya yang tidak direstui orang tua, itu hubungannya tidak langgeng ya guys ya. Saya tidak tahu kenapa juga ya guys ya, tapi orang tua itu benar-benar mereka tahu mana yang terbaik untuk kita, mana yang tidak ya guys ya. So ya, listen to your parents ya guys ya. Dengarkan pendapat mereka ya. Kalau mereka tidak merestui ya jangan. Anyway, itu saja ya guys ya yang saya share tentang pria bule yang baik ya. Dan lagi-lagi saya ingin mengingatkan, kalau misalnya ada di antara kalian tidak setuju dengan pendapat saya menghargai itu ya guys ya, karena saya punya pendapat sendiri dan kalian juga punya pendapat sendiri ya. Kalian boleh merespon tentang vlog ini di komen ya. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan saja. Tapi kalau untuk orang-orang yang yang komennya itu out of topic ya, yang tidak sesuai dengan topik dan menjurus ke membuli, saya tidak akan meresponnya, karena saya tidak ingin menciptakan suasana yang tidak enak di vlog saya ya, di channel saya ya. Nanti saya tidak ingin orang-orang lain itu membaca dan jadi bertengkar dan segala macam, itu saya tidak mau. Oke? Oh iya guys, ada beberapa dari kalian yang yang request untuk Q&A itu ya, nanti akan saya bikin ya guys ya. Saya akan upload videonya itu minggu depan ya guys ya, karena suami saya libur Sabtu Minggu, cuti ya, cuti tahunan dia. Nanti kita akan bikin Q&A dan saya akan bikin video sendiri khusus untuk itu, dan nanti kalian bisa masukin di yang ingin kalian tanyakan itu, kalian bisa tulis di komen. Oke guys, itu tadi ya seputar mengupas ciri-ciri bule yang baik ya guys ya. Sekiranya begitu saja video saya hari ini. Don't forget to comment and then subscribe and then share. Terus jangan lupa jempol manisnya ya. Thank you guys. Bye.